Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan saya Alberi Murnawi. Saya guru PAI SMA Negeri 2 Sumatera Barat. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam kelas 12 semester ganjil, menganalisis Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Apa semuanya? Pada video pembelajaran yang pertama, kita telah membahas tentang membaca, menerjemahkan, dan mengidentifikasi tajwid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang asbabun nuzul, isi kandungan, dan beberapa manfaat berpikir kritis. Sebelum kita lanjutkan, kembali kita mereview materi yang kemarin. Masih ingat? Quran surah Ali Imran 190 sampai 191. Jangan sampai lupa, karena Quran surah Ali Imran 190 sampai 191 pada video yang pertama sangat berkaitan dengan video yang kedua ini. Baik, Bapak semuanya, kita lanjutkan. Asbabun nuzul, itu yang akan kita bahas yang pertama. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat. Dalam beberapa referensi kita baca, di antaranya adalah tafsir Al-Quranul Karim, karangan Departemen Agama, edisi revisi tahun 2012, halaman 96 sampai 97. Di situ dituliskan bahwa di antara sebab-sebab turun Quran surah Ali Imran 190 sampai 191 diriwayatkan dari At-Tabari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Suatu ketika kafir Quraisy mendatangi orang-orang Yahudi dan menanyakan apa keutamaan Nabi Musa alaihissalam, kelebihan Nabi Musa alaihissalam. Lalu dijawabnya bahwa Nabi Musa tongkatnya bisa membelah lautan. Lalu berikutnya mendatangi pengikut Nabi Isa atau umat Nasrani dan ditanyakan oleh kaum Quraisy ini, apa kelebihan Nabi Isa alaihissalam. Lalu dijawab bahwa Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta sejak kecil dan mengobati penyakit sopan. Lalu dia menemui Rasulullah SAW dan Muhammad SAW dan menanyakan, apa? Coba ubah bukit Sofa ini menjadi emas. Lalu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah dan turunlah Quran surah Ali Imran 190 sampai 191 ini. Nah, itu satu versi referensi yang kita baca, yang Bapak baca. Bisa jadi di referensi lain pendapat yang lain. Apa semuanya? Kira-kira itu asbabun nuzul. Berikutnya adalah isi kandungan Quran surah Ali Imran 190 sampai 191. Dalam tafsir Buya Hamka, tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Buya Hamka. Kenapa? Pernah baca biografi Buya Hamka? Buya Hamka adalah ulama besar, ulama karismatik dari Minangkabau ini, yang menulis tafsir Al-Azhar. Nah, kita baca tafsir Al-Azhar jilid 2 halaman 152. Buya Hamka menulis, apa kata Buya untuk menjelaskan isi kandungan Quran surah Al Imran 190 ini? Kata Buya, renungkanlah alam langit dan bumi ini, langit yang melindungimu dan bumi yang terhampar tempat kamu hidup. Pergunakanlah pikiranmu dan tiliklah pergantian antara siang dan malam. Semua itu penuh dengan ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Luar biasa. Ini yang ditulis oleh Buya Hamka. Bapak semuanya, ayat-ayat Allah itu secara garis besar terbagi dua. Ya, yang pertama ayat-ayat qauliyah. Apa itu ayat qauliyah? Ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran, 30 juz, 114 surat itu. Itulah ayat-ayat qauliyah. Lalu ada ayat-ayat kauniyah. Apa itu ayat kauniyah? Ayat-ayat Allah yang ada di alam raya ini. Itu ayat-ayat kauniyah Allah. Kata Buya Hamka tadi,
bahwa pergantian siang dan malam, hamparan bumi ini, peristiwa-peristiwa yang terjadi, itu adalah ayat-ayat Allah. Itu ayat-ayat kauniyah Allah. Anda Bapak semuanya, untuk lebih mendalam lagi, maka saksikan video berikut ini. Penciptaan bumi didahulukan sebelum penciptaan langit. Sebagaimana ditujukan firman Allah, dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu, kemudian dia naik ke atas dan menjadikan 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Baqarah ayat 29. Karena ibarat sebuah bangunan, pondasi atau asas dibuat terlebih dahulu sebelum atap, maka bumi adalah asas atau pondasi dan langit adalah atapnya. Allah Ta'ala berfirman, Allah lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap. Al-Quran Surah Ghafir ayat 64. Langit diciptakan dengan 7 lapisan, begitu juga dengan bumi. Meskipun kata bumi selalu disebutkan dalam bentuk tunggal dalam Al-Quran, tidak sebagaimana langit yang seringkali disebutkan dalam lafaz jamak. Namun ada sebuah ayat yang menunjukkan bahwa bumi pun 7 lapis sebagaimana langit. Allah Ta'ala berfirman, Allah lah yang menciptakan 7 langit, dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Surah At-Tolak ayat 12. Dan dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang berbuat kezaliman menjerobot tanah orang lain meski hanya sejengkal tanah, maka Allah akan menimbunnya dengan 7 lapis bumi. Kemudian Allah memisahkan antara langit dan bumi, sehingga angin pun bertiup, hujan pun turun, tumbuhlah berbagai macam tumbuhan, gunung-gunung ditancapkan di tempatnya. Allah menjadikan makhluk ciptaannya berpasang-pasangan, diciptakannya kehidupan dari air, diciptakannya matahari sebagai penerang, dan bintang-bintang serta rembulan sebagai hiasan. Semua itu bukti kebesaran Allah. Jarak antara langit dan bumi. Jarak antara langit dan bumi ada 500 tahun perjalanan. Begitu juga antara satu lapisan dengan lapisan selanjutnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi? Mereka berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian beliau bersabda, jarak keduanya adalah perjalanan 500 tahun, dan di antara satu langit dengan langit selanjutnya perjalanan 500 tahun. Dan tebal setiap langit adalah perjalanan 500 tahun. Dan di antara langit ketujuh dengan Aras ada laut yang jarak antara dasar dan atasnya adalah seperti jarak antara langit dan bumi. Dan Allah di atas itu semua. Bagaimana? Bisa mengambil iktibar dari video tersebut? Silakan diambil iktibar dari video tersebut. Anak-anakku sekalian, selanjutnya Quran Surah Al Imran 191 menjelaskan. Kata Allah, alladzina yadhkuruna Allah. Nah, ini tanda-tanda ulul albab yang pertama, yaitu orang-orang yang mengingat Allah, orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri qiyam, wa qu'udan, dalam keadaan duduk sekalipun, meskipun dalam keadaan berbaring. Nah, ciri ulul albab itu zikir, dia ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, meskipun berbaring sekalipun. Lalu yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi, dan berkata, tidaklah engkau ciptakan semua ini ya Allah secara sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau, faqina adzabannar, jauhkan kami dari api neraka. Anak bapak semuanya, jadi kolaborasi antara zikir dan fikir akan menghasilkan orang-orang yang bertakwa sesungguhnya. Bukankah kejayaan Islam pada periode klasik dulu merupakan buah fikir dan zikir? Ulama-ulama besar mengarang kitab-kitab yang luar biasa, seperti Ibnu Sina. Bagaimana dia berzikir, dia menghafal Al-Quran, lalu dia berpikir, meneliti, dan menghasilkanlah karya-karya besar. Nah, ini yang hendaknya kembali generasi-generasi muda Islam. Generasi muda Islam itu mengkolaborasikan antara zikir dan fikir. Itulah ulul albab.
Anak bapak semuanya, mari generasi muda Islam, calon pemimpin bangsa, mari kita menjadi orang-orang yang kembali berpikir kritis, orang-orang yang senantiasa berzikir, dan orang-orang yang senantiasa berpikir, meneliti, sehingga ujungnya adalah tidaklah engkau ciptakan semua ini secara sia-sia ya Allah, semuanya ada gunanya dan berujung kepada orang-orang yang tunduk kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa like dan share, subscribe channel ini agar terus bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.